Balik lagi bersama SB Movie. Pada video kali ini, Mimin akan mendongeng alur cerita film gelut-gelutan, tembak-tembakan, dan belayun-belayunan. Film berjudul Bloodshot yang dirilis pada tahun 2020. I told you I'd find you. But all that's now left is Rhaegas. Film ini menceritakan tentang seorang prajurit yang sudah tewas kemudian dihidupkan kembali oleh salah satu perusahaan militer rahasia menggunakan teknologi yang disebut nanoteknologi, di mana teknologi tersebut mampu menjadikannya manusia super. Bahkan senjata terkuat sekalipun tak bisa mampu membunuhnya. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. No one needed to come collect me. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah aksi penggerebekan di sebuah rumah yang di dalamnya ada seorang sandera yang harus diselamatkan. Operasi penyelamatan tersebut dipimpin oleh seorang letnan bernama Ray Garrison. Kemudian Ray langsung menerobos masuk ke dalam, lalu menghabisi semua musuh yang ada di sana. Hingga sampai di sebuah ruangan, Ray menemukan seseorang yang tengah dijadikan sandera. Ray pun tidak punya pilihan lain selain harus menurunkan senjatanya. Lalu Ray yang melihat musuhnya lengah, ia pun langsung menembaknya hingga metong. Where? What do you want? Setelah sukses menyelesaikan misinya, Ray dan pasukannya kembali ke pangkalan militer, di mana di sana Ray sudah ditunggu oleh pujaan hatinya yang bernama Gina. Kemudian mereka berdua pun jalan-jalan ke sebuah kota pelabuhan. Hingga malam tiba, mereka berdua akhirnya menginap di sebuah hotel. I just don't like the stories they tell. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Gina sudah tidak ada di kamarnya. Dan tiba-tiba muncul dua orang tak dikenal langsung menyerang Ray. Akan tetapi Ray dengan mudah menghabisi mereka berdua. Ketika Ray pergi keluar mencari Gina, ia menabrak seseorang pengunjung yang ada di sana. Tepat setelah itu, Ray tiba-tiba menjadi lemes. Ternyata itu adalah perbuatan dari pria barusan yang ternyata salah satu dari komplotan dua orang yang menyerangnya, hingga akhirnya Ray pun klenger. Setelah Ray tersadar, kini dia berada di sebuah gudang penyimpanan daging. Dan ternyata orang yang sudah membiusnya bernama Martin. Martin juga merupakan pimpinan dari kelompok teroris yang sudah dibantai waktu di awal film. Kemudian dia memaksa Ray untuk mengatakan dari mana dia mendapatkan informasi mengenai penyanderaan tersebut. Who tipped you off about the hostages in Mombasa? Martin yang sudah tahu kalau Ray akan tetap tutup mulut, maka dari itu si Martin menangkap Gina untuk memaksa Ray agar mengatakan apa yang dia mau. Tipped you off! Akan tetapi Ray tak bisa menjawab pertanyaan karena memang dia sama sekali tidak mengetahui tentang hal tersebut. Kemudian Martin dengan sadis menghabisi Gina dengan menyetrum kelapanya. But this I can't tell you because I don't know. Dan dikarenakan sudah tidak dibutuhkan lagi, Ray pun akhirnya ditembak hingga meninggoy. I will find you and end you. Beberapa waktu kemudian terlihat Ray terbangun dari sebuah tempat fasilitas, di mana tempat tersebut merupakan perusahaan bernama RST. Tak lama datang dua orang lanang wadon, yaitu Dr. Emil yang merupakan pimpinan perusahaan tersebut dan wong wadon yang bersamanya bernama Katie. And my colleague, Katie. Kemudian Dr. Emil mengatakan bahwa Ray sudah meninggal dalam kejadian tersebut, di mana pihak militer mendonasikan jasadnya kepada mereka dikarenakan tidak ada kerabat maupun saudaranya yang mengklaim jasad Ray. Oleh karena itu, perusahaan RST menjadikan tubuh Ray sebagai subjek eksperimen dalam sebuah proyek yang bernama Bloodshot. It's difficult for me to tell you this, and it has worked beautifully. Dan eksperimen tersebut berjalan dengan lancar karena mereka telah berhasil membangkitkan Ray. Tapi sayangnya dia tidak bisa mengingat apapun mengenai kehidupan masa lalunya. Kemudian Dr. Emil dan Katie memperlihatkan area perusahaan tersebut, sembari mengatakan tentang perusahaan RST adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, di mana mereka berfokus pada peningkatan kekuatan tempur dari pasukan militer khususnya.
Salah satunya adalah Ray yang merupakan bagian dari eksperimen tersebut. Selain dibangkitkan, Ray juga mendapatkan suatu kemampuan super berupa jutaan nanorobot yang tertanam di dalam tubuhnya, di mana semua robot nano tersebut berguna untuk meningkatkan kekuatan fisik yang dimilikinya. Robot nano juga merespon cepat dan mereka semua akan langsung memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak. Dengan kata lain, luka sebesar apapun akan bisa disembuhkan dengan sangat cepat. Akan tetapi teknologi tersebut juga memiliki satu kekurangan, di mana para robot nano juga membutuhkan energi. Apabila bekerja semakin besar, maka dampaknya akan membutuhkan energi yang besar pula. And they took my arm within 6 months. He gets a better one. Selain Ray, ternyata juga ada beberapa mantan prajurit yang menjadi subjek eksperimen mereka. Salah satunya adalah Katie, di mana ia dulunya adalah pasukan penyelamat di Syria. Namun saat melakukan misinya, ia terkena serangan gas kimia sampai merusak sistem pernapasannya. Dan sebagai gantinya, dia mendapatkan sistem pernapasan buatan dengan kelebihan kebal terhadap gas kimia dan bisa bernapas di dalam air. Tibbs here, graduated. Kemudian ada seorang mantan prajurit yang bernama Tibbs, di mana ia juga kehilangan bola matanya akibat dari serangan mortir, dan kini penglihatannya harus diganti dengan mata protestik, di mana penglihatannya langsung terhubung dengan kamera yang ada di bajunya. Welcome to the circus. Dan yang terakhir adalah mantan pasukan SEAL yang bernama Jimmy Dalton. Setelah kehilangan kakinya, dia mendapatkan kaki yang baru dengan kelebihan pergerakannya menjadi lebih cepat dan lebih lincah dari sebelumnya. Or maybe I'm just gonna wake up. Oh, I'm gonna go back to sleep. So what are we supposed to do now? Malam harinya, Ray yang penasaran dengan ucapan Dr. Emil, lalu ia pun berjalan keluar dengan mencoba energi kekuatan tinjunya. Dan benar saja kekuatannya berlipat-lipat dari sebelumnya. Bahkan meninju tembok pun serasa meninju bantal. Ray juga mampu mengangkat beban yang jauh lebih berat yang tidak mungkin bisa diangkat oleh manusia normal. Dan ternyata Ray di sini tidak sendirian. Terlihat Katie yang baru saja selesai berenang. Kemudian Katie mengajak Ray untuk minum bersama sebagai langkah pertama untuk memulai awal yang baru. You wanted to make a point that I belong. You look like you could use a drink. Tak lama terjadi sesuatu yang mengejutkan, di mana secara tiba-tiba Ray langsung mengingat kejadian yang pernah dialami di kehidupan sebelumnya, termasuk kejadian di mana dia dan istrinya dibunuh oleh si Martin. Dan hal itu ternyata membuat Ray menjadi sangat murka. Lalu Ray pun bergegas pergi mencari keberadaan Martin. Dr. Emil yang melihat tersebut berusaha untuk menghentikannya, tetapi Ray tidak mau mendengarkannya karena dia sudah dikuasai dengan rasa dendam dan amarah. I got unfinished business. Lalu bagaimana caranya dia bisa menemukan lokasi Martin? Ternyata nanorobot yang ada di dalam tubuhnya juga memiliki fungsi yang sangat canggih, di mana mereka dapat mengakses seluruh jaringan internet termasuk jaringan rahasia milik Interpol. Di sana ia menemukan informasi rahasia milik Martin yang dimana kini Martin sedang berada di Hungaria. Kemudian Ray menaiki sebuah pesawat dan dengan cepat dia langsung mempelajari cara menerbangkannya. I got him at the hangar. The Gulfstream? Di lain sisi, Martin yang nampaknya tahu bahwa dirinya sedang dalam bahaya, ia pun dikawal ketat oleh para anak buahnya dengan bersenjata lengkap, bahkan mobilnya pun dilapisi anti peluru. Kemudian saat di sebuah terowongan, mereka langsung dibuat terkejut ketika melihat semua lampu yang ada di dalamnya mendadak mati. Dan tiba-tiba muncul sebuah truk yang langsung menabrak salah satu mobil yang ada di depan mereka. Badan truk tersebut telah memblokir jalan keluar dari terowongan. Kemudian anak buah Martin pun mulai turun dari mobil dan mengecek lokasi. He's gone. Lalu Ray tiba-tiba muncul dan menghabisi anak buah Martin satu persatu. Terlihat Ray beberapa kali tertembak, namun dengan cepat nanorobot yang ada di tubuhnya mampu memperbaiki sel-sel yang rusak. Setelah semua yang di luar sudah tewas, kini menyisakan 2 orang yaitu Martin dan 1 penjaganya yang kemudian Ray pun kembali tertembak tepat di wajahnya.
Namun lagi-lagi ia mampu beregenerasi dengan cepat. Dan akhirnya Ray pun menghabisi semua penjaga termasuk Martin. Setelah selesai melaksanakan misi balas dendamnya, Ray pun langsung menuju ke landasan. Dan terlihat dia sudah dijemput oleh Katie juga yang lain. Ternyata dampak dari pertempuran tersebut telah menguras banyak energi dari robot yang ada di dalam tubuhnya. Dikarenakan Ray terlalu banyak terkena material serangan. Oleh karena itu, Ray diharuskan untuk mengisi ulang energi nanorobot yang ada di dalam tubuhnya. Sesampainya di markas RST, tepat di atasnya ada sebuah ruangan di mana Dr. Emil sedang berdiri di atasnya. Dan ternyata secara mengejutkan bahwa ingatan yang dimiliki oleh Ray hanyalah sebuah kepalsuan, di mana kehidupan sebelumnya yang dibangkitkan tidak lebih dari sekedar dunia simulasi belaka. Dengan kata lain, semua kenangan dirinya bersama dengan Gina hanyalah sebuah kebohongan. Begitu juga dengan Martin yang mana dia sama sekali tidak membunuh Gina. Dan faktanya, orang yang sudah merencanakan ini semua adalah Dr. Emil itu sendiri. Di mana dia adalah orang yang sudah merencanakan semua skenario tersebut. Dan tujuan ia lakukan semua ini adalah untuk membunuh semua rekan-rekan bisnisnya yang sudah mengkhianatinya. Terungkap dia sudah melakukan hal yang sama sebanyak lebih dari 1 kali. Dan terlihat korbannya adalah Martin yang sudah berhasil dilenyapkan. Kemudian orang yang akan menjadi target selanjutnya adalah Nick Barris, yaitu seorang dokter yang termasuk rekan dari Emil dulu. Lalu Dr. Emil menyuruh anak buahnya untuk memanipulasi ingatannya dengan mengubah wajah si Martin menjadi wajah Barris. Dengan begini, Ray akan mengira kalau Barris adalah orang yang sudah membunuh istrinya alias Gina. Setelah semua persiapannya sudah matang, mereka tinggal berakting sama seperti sebelumnya dan mengikuti jalan cerita yang sudah direncanakan. Kejadian pun nampak berulang. Remember what we talked about. On nanites. Singkatnya, Ray pun berencana untuk membunuh Barris. Kemudian terlihat Ray sudah sampai di kediaman Barris dan di saat itulah Ray pura-pura meninggal. Dengan tujuan agar dia bisa masuk ke dalam rumahnya. Akan tetapi situasi yang sedang mereka hadapi sekarang ini akan sangat berbeda dari sebelumnya. Dikarenakan Barris memiliki seorang yang mungkin menjadi ancaman besar bagi rencana mereka. Orang tersebut bernama Wiggins. Dia adalah seorang hacker yang sangat handal dan bahkan Wiggins disebut sebagai puncaknya hacker di seluruh dunia. I use some of his open source code in this program. Di sini Wiggins juga memiliki sebuah alat canggih yang bernama EMP, di mana alat tersebut berguna untuk memancarkan gelombang elektromagnet yang dapat melumpuhkan semua jaringan listrik yang ada di area tersebut, tanpa terkecuali jutaan nanorobot yang ada di dalam tubuh Ray. Sementara itu Ray yang sudah bangkit kembali, ia pun langsung menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Dan tak butuh waktu lama, Ray berhasil sampai di sebuah ruangan tempat di mana Barry sedang berada. Akan tetapi alat tersebut masih belum kunjung aktif. Ketika Ray sudah berada di hadapannya, Barry sama sekali tidak berdaya dan Ray pun langsung menembaknya. Namun tak lama tiba-tiba secara mengejutkan seseorang langsung mengaktifkan alat tersebut yang membuat Ray beserta semua jaringan listrik yang ada di daerah tersebut langsung mati secara total. Dan tentunya hal itu membuat orang-orang yang ada di RST termasuk Dr. Emil menjadi panik. Setelah itu Ray dibangunkan kembali oleh seseorang dan ternyata orang itu adalah Wiggins. Dijelaskan di sini Wiggins bukanlah salah satu dari anak buah Barris, melainkan dia hanyalah budak kontrak yang dipaksa untuk bekerja dengannya. Dan kedatangan mereka ini merupakan bagian dari rencananya untuk bisa membebaskan diri. Kemudian Ray mengingat kejadian tentang pembunuhan istrinya dan juga dirinya. Tetapi anehnya orang yang menjadi pembunuhnya memiliki wajah yang berbeda-beda. Different person. Dan di saat itulah Wiggins mengatakan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Dr. Emil dan rekan-rekannya, di mana Martin, Barris, dan 3 orang sisanya dulunya merupakan pegawai RST yang sudah mengkhianati Dr. Emil. Dan disinilah Ray mulai menyadari sesuatu kalau dia hanya dijadikan alat dalam rencana balas dendam si Dr. Emil. Dan satu hal lagi yang masih dipertanyakan adalah keberadaan istrinya yang tidak lain adalah Gina. Apakah dia masih hidup atau tidak? Dan untuk mengetahuinya, dia harus menemui orangnya secara langsung. Lalu Ray juga meminta kepada Wiggins untuk mencari tahu cara kerja dari nanorobot yang ada di dalam tubuhnya. Well, that's a superpower. Absolutely amazing.
Mengingat dia adalah seorang hacker yang handal, dia pun bisa mengetahui cara untuk meretas sistem pada semua nanorobot yang ada di tubuh Ray. Kemudian Wiggins menyarankan kepada Ray untuk memakai mobil jadul agar dirinya tidak dapat terlacak oleh Dr. Emil. Knights will connect you to an RST server. No electronic parts. Akan tetapi mereka yang ada di RSD masih bisa melacaknya melalui satelit yang mereka miliki. Kemudian Dr. Emil langsung menghubungi Dibbs dan juga Dalton untuk segera menangkap Ray. You guys are a go. Now remember, he's one of them. Relax. Singkat cerita, Ray pun kini tiba di rumah Gina dan ternyata Gina masih hidup. Akan tetapi Ray menemukan sebuah fakta yang sangat menyentuh hati, di mana kini Gina sudah lama menikah dan sudah memiliki 2 orang anak. Tentu saja hal tersebut membuat hatinya hancur berkeping-keping. Meskipun luka separah apapun dapat disembuhkan, akan tetapi luka yang satu ini sangat sulit untuk disembuhkan. Kemudian dalam keadaan sedih dan kecewa, dia langsung pergi dari rumah tersebut. Namun tiba-tiba Gibbs dan Dalton langsung menabraknya sampai mobilnya hancur. Tapi untungnya dia masih baik-baik saja dan langsung kabur. Kemudian dengan cepat, Dalton langsung menyebarkan beberapa pelacak ke atas langit di mana penglihatannya juga terhubung. Dengan begini, akan sangat mudah baginya untuk menangkap Ray. Sementara itu, Gibbs masih terlibat kejar-kejaran dengan Ray. Hingga sampai di sebuah perempatan, mereka berdua langsung saling bertabrakan. Namun tak diduga sebuah mobil langsung menabrak mereka sampai terpental. Imbas dari tabrakan tersebut membuat kaki Dalton sampai hancur. Namun tiba-tiba Dibbs langsung menancapkan sesuatu di punggung Ray. Yang mana benda tersebut berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke markas RST agar mereka dapat mematikan Ray secara total. Setelah itu, Dr. Emil menyuruh Katie untuk segera mencari dan membunuh Wiggins, dikarenakan dia sudah terlalu banyak mengetahui tentang rahasia mereka. Namun Katie yang sudah lelah dengan semua ini, ia pun langsung menolak perintahnya. Dan di saat itu, Dr. Emil langsung mematikan alat bantu pernapasannya. Alhasil, Katie pun menjadi kesulitan untuk bernapas. Dan dia tidak punya pilihan lagi selain harus menuruti perintahnya. Good girl. Malam harinya terlihat Katie sudah sampai di tempat Wiggins. Di sana juga ada beberapa orang penjaga yang disewa untuk melindungi Wiggins. Setelah Katie membius Wiggins sampai pingsan, Katie langsung melumpuhkan semua penjaga yang ada di sana. Kemudian setelah selesai menjalankan misinya, Katie langsung kembali ke markas dan melaporkan bahwasanya Wiggins berhasil melarikan diri. Yang padahal jika kita ingat lagi sebelumnya, dia sudah berhasil menangkapnya. Hal ini membuktikan kalau dia sudah memberikan laporan palsu dan sepertinya Katie sedang merencanakan sesuatu. Mendengar bahwa Katie sudah gagal membunuh Wiggins, dia pun memutuskan untuk menggunakan Ray kembali demi bisa membunuhnya. Kemudian terlihat mereka memanipulasi ingatannya kembali di mana wajah Barris diubah menjadi wajah Wiggins. Namun tanpa mereka sadari, Katie berusaha untuk menggagalkan rencana mereka, di mana Katie masuk ke ruang kontrol untuk mengacaukan simulasi tersebut. Dan terekam juga bahwa dia sudah bekerja sama dengan si Wiggins guna bisa masuk ke dalam sistem RST. Dengan begini, dia bisa mengambil alih seluruh sistem yang ada di markas tersebut. Tak hanya itu, dia juga membebaskan Katie dari kendalinya si Dr. Emil, sehingga sang dokter tidak akan bisa mematikan sistem pernapasan yang ada di tubuh Katie. Kemudian Katie berhasil meledakkan ruang kontrol RST. Sementara itu, Dalton bersama Dibbs sedang melakukan persiapan. Dan di saat Ray sedang mencari keberadaan Dr. Emil, ia pun langsung dihadang oleh Dalton yang sudah bersenjata lengkap. Dan gelut pun terjadi. Hingga mereka berdua langsung terjun bebas ke area lift yang jauh di bawah sana. Tak lama Dibbs pun datang dan langsung join ke dalam pertempuran. Pertarungan pun semakin semrawut sampai pada suatu titik di mana Dibbs akhirnya terjatuh dan tewas.
Kemudian dengan kekuatan penuhnya, Ray berhasil menghancurkan tangan-tangan robot Dalton dan akhirnya pukulan Super Ray menewaskan Dalton. Imbas dari pertempuran tersebut hampir menguras habis energi dari nanorobot yang ada di tubuh Ray. Dan jika ia terkena serangan yang cukup fatal sekali lagi, maka Ray akan benar-benar mati. Sementara itu Dr. Emil yang mencoba untuk kabur, kemudian ia langsung dicegah oleh Ray dari arah belakang. Dan di saat itulah sang dokter langsung menembaknya dengan tembakan sing gede nemen, hingga tubuh Ray hancur berkeping-keping. Okay, fine. Ketika melihat Ray sedang beregenerasi, Dr. Emil pun menembaknya sekali lagi. Namun tak diduga, robot nano pada tubuh Ray dengan cepat mengikis peluru sampai tersisa intinya saja. Hingga robot nano yang ada di dalam tubuh Ray kehabisan energi. Dan disinilah Dr. Emil berani berhadapan langsung dengan dirinya. Namun tak diduga ternyata Ray memiliki sebuah kejutan, di mana dia langsung menjatuhkan inti dari bom tersebut dan langsung meledakkannya, yang membuat Dr. Emil dan Ray hancur. Setelah itu, keberuntungan pun masih berpihak kepada Ray. Entah bagaimana caranya, Wiggins berhasil membangkitkan Ray kembali dengan memori yang masih utuh. Di sana juga terlihat Katie yang sedang duduk santai di dekat danau. His face was smushed up. Oke guys, itulah alur cerita film dari Bloodshot. Semoga kalian terhibur. Nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie.